hormati Pendeta Muda Charles Lili Suryono, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir dalam acara doa bersama ini. Dalam acara yang berbahaya ini, kami akan membacakan sambutan dari Bapak Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio pada acara doa bersama 17-17-17 untuk Indonesia yang lebih kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya muliakan para tokoh agama, kiai, ulama, pendeta, pastor, pinandita, dan biksu. Yang saya hormati hadirin peserta doa bersama untuk Indonesia yang lebih kasih sayang. Yang saya cintai dan saya banggakan, saudaraku sebangsa dan setanah air. Para prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Pada kesempatan yang mulia ini, atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai kemerdekaan yang telah kita nikmati bersama selama 72 tahun hingga hari ini, selayaknya lah kita bersyukur tidak hanya kita telah dikaruniai kemerdekaan, tetapi juga karena kita dilahirkan sebagai bangsa patriot, petarung, dan sekaligus bangsa pemenang. Atas karunia inilah, sekalipun harus dicapai melalui perjuangan darah dan air mata segenap anak bangsa, kita dapat meraih kemerdekaan. Melalui perjuangan anak bangsa yang percaya kepada kemampuan sendiri dengan senjata apa adanya, seraya menggelorakan semangat gotong royong, sehingga memunculkan energi sosial yang mengobarkan semangat merdeka atau mati. Energi sosial tersebut bisa muncul karena mobilisasi kekuatan umat, santri, dan pemuda serta segenap komponen bangsa oleh para tokoh agama, ulama, kiai, awek, pendeta, pastor, pinandita, biksu, dan tokoh nasionalis. Dinadari semangat persatuan dan keinginan besar untuk merebut kemerdekaan, para tokoh bangsa, utamanya para tokoh agama, saat itu mampu menjadikan pilihan merdeka atau mati sebagai senjata pamungkas untuk mendobrak belenggu penjajahan dan meraih kemerdekaan, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah air Indonesia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Tuhan Yang Maha Esa, kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengandung arti bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita wajib bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Kita juga harus ingat bahwa kemerdekaan Indonesia direbut atas dorongan keinginan luhur segenap bangsa Indonesia
disertai pengorbanan harta, jiwa, dan raga para syuhada, pahlawan kusuma bangsa. Karenanya kita juga wajib mendoakan agar Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada para pahlawan kusuma bangsa yang rela berkorban demi Ibu Pertiwi, berjasa besar dalam meneguhkan kedaulatan negeri. Kita yang hadir di sini sebagai generasi penerus penikmat kemerdekaan, saya mengajak marilah sama-sama mohon kepada Allah yang Maha Pencerah agar menerangi kita dengan cahaya ilmu dan kearifan, agar kita pandai merawat kemerdekaan, diberikan kekuatan untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, merawat dan memperkokoh kebinekaan Tunggal Ika, serta menggelorakan tradisi semangat gotong royong. Pada saat yang sama, kita juga memohon agar selalu dianugerahi kekuatan, kesabaran, ketekunan, dan kasih sayang dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, berkepribadian, serta adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini insya Allah tidak saja menjadi bagian dari rasa suka cita kita bersama dalam memperingati 72 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi yang lebih penting lagi, dengan kehadiran kita bersama di tempat ini dan juga di ribuan tempat di seluruh penjuru tanah air, kita meneguhkan sikap bersama sekaligus menggelorakan semangat bagi terwujudnya Indonesia yang lebih kasih sayang. Melalui doa tulus ikhlas, apapun agama yang kita anut, kita bersama memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk terwujudnya Indonesia yang lebih kasih sayang, sebagaimana rahmat Tuhan yang tiada tara dan terus mengalir ke semua umatnya. Rahmat dan rahim, rahmat yang pengasih dan penyayang kepada segenap umatnya. Dengan Indonesia yang lebih kasih sayang, Indonesia yang makin saling mengasihi dan menyayangi, dalam keberagaman kita semua tentu juga berdoa semoga kebersamaan dan ikatan yang sangat baik ini akan menjadi landasan yang kokoh, sekaligus menggelorakan kembali semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh warga bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang sangat indah dan kaya. Persatuan dan kesatuan dalam kerangka Kebinekaan Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Demikianlah sambutan saya pada doa kebangsaan, dan dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terima kasih atas doa yang hikmat, tulus dan ikhlas dari kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doa kita dan melimpahkan rahmat hidayah kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Amin. Semoga Indonesia lebih kasih sayang. Dirgahayu Indonesia. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santi. Panglima TNI Gatot Nurmantio, Jenderal Kemerdekaan RI ke-72. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, atas ridho dan perkenaanmu
saat ini kami dapat melaksanakan doa bersama 17-17-17 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 dengan penuh hikmat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, curahkanlah rahmat, nikmat, dan ampunan-Mu kepada pahlawan semua bangsa yang telah mempersembahkan jiwa raga dan hartanya dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air Indonesia. Lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian, dan pengorbanan mereka. Terimalah amal bakti mereka sebagai amal soleh di sisi-Mu. Ampunilah segala kehilapan mereka, dekatkanlah mereka di sisi-Mu, berikanlah mereka kemuliaan atas ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, sinarilah hati kami dengan sinar suci hidayah-Mu, sebagaimana Engkau sinari hati para pahlawan semua bangsa. Berikanlah kami bimbingan, petunjuk, pertolongan, dan perlindungan, serta kekuatan lahir batin, agar kecintaan dan semangat juang kami tetap tinggi untuk dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan guna mengisi kemerdekaan ini, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, lindungi dan hindarikanlah kami, bangsa kami, dari segala musibah, fitnah, dan cobaan. Lembutkan hati kami agar kami mampu mewujudkan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa di tengah-tengah pergaulan dunia dan alam semesta ini, sehingga keragaman yang ada akan mendatangkan rahmat bagi kami. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, sebagaimana Engkau tunjukkan pada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pendengar, dengan penuh harapan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Demikian sama dari kami, dari sama Bapak Panglima ini, dan tutup dan doa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya kembalikan ke pembicara. Terima kasih. Buddha nubhavena, Dhamma nubhavena, Sangha nubhavena. Buddha ratana, Dhamma ratana, Sangha ratana. Sukihantu. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Kapten Infantri Suyono yang mewakili dan segenap jajarannya, dan yang saya cintai umat Buddha sekalian yang berbahagia, terimalah salam saya. Namo Buddhaya. Saat ini negeri kita yang tercinta ini sedang mengalami kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin apa itu? Yaitu kekurangan vitamin KS. Kekurangan vitamin kasih sayang. Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita melihat semakin menipisnya
rasa kasih sayang yang ditandai dengan semakin banyaknya konflik antar kelompok agama, penutupan paksa tempat ibadah, penurunan paksa simbol suatu agama, tawuran antar pelajar, ujaran-ujaran kebencian yang menyangkut sara, bahkan terorisme yang memakan jiwa orang tidak berdosa hingga kini masih menghantui bangsa kita. Ini semua merupakan refleksi dari kurangnya kasih sayang di negara kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini, dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun, mengambil tema Indonesia lebih kasih sayang, sungguh sangat tepat sekali. Maka dalam kesempatan yang berharga ini, dalam suasana memperingati hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-72 tahun ini, kami umat Buddha di seluruh Indonesia umumnya dan di seluruh Solo Raya khususnya ikut merayakan dengan gembira dan sukacita dan mendoakan semoga NKRI berjaya dan sejahtera serta rakyatnya penuh dengan kasih sayang. Untuk itu, agar doa kita semua terkabul, dalam kesempatan ini saya akan memberikan 4 kunci penting. Kunci yang pertama, kita harus mengedepankan dialog dan keterbukaan cara berpikir. Saya ulangi lagi, kita harus mengedepankan dialog, memiliki hak untuk hidup, hak untuk selamat, hak untuk berkembang biak, sejauh tidak mengganggu hak-hak makhluk lain. Tidak seorang pun mempunyai hak, baik secara fisik atau mental, untuk menyiksa, untuk melukai, bahkan membunuh makhluk lain. Tidak ada rakyat, negara, ras, agama yang mempunyai hak untuk membenci, melakukan diskriminasi, membersihkan, mengasingkan, bahkan membasmi minoritas etnis yang berbeda, baik dalam tingkah laku dan kepercayaan. Tidak ada hak untuk itu. Anak-anak kita harus belajar di rumah dan di sekolah. Harus kita ajarkan bahwa kekerasan bukanlah alat untuk menyelesaikan perbedaan dengan orang lain. Ini sangat penting sekali. Kita harus mengajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Bila terjadi konflik, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, selesaikanlah tanpa kekerasan. Dalam suatu kerangka keadilan, mencari solusi yang anti kekerasan dan yang paling damai. Tapi sudah tentu dalam tatanan yang adil.
Mengangkat senjata untuk berperang merupakan jalan yang salah. Hanya dengan cara demikianlah budaya anti kekerasan dapat tercipta. Anak-anak harus kita ajarkan semangat gotong royong yang tadi Bapak Kapten sudah sering dan Bapak Panglima TNI mengatakan kata-kata gotong royong sudah saya hitung ada banyak sekali. Anak-anak harus kita ajarkan semangat gotong royong dan persahabatan dalam hidup bermasyarakat. Harus memperhatikan kepentingan orang lain dan siap untuk membantu dan menunjukkan sikap toleransi serta rasa hormat terhadap orang lain yang berbeda keyakinan maupun suku bangsa. Ini tugas orang tua dan guru, bukan malah mengajarkan kebencian kepada suku yang lain. Anak-anak harus diajarkan menjaga keharmonisan dengan lingkungan alam dan kehidupan. Mereka diberi pemahaman bahwa kita semua terjalin bersama di alam ini dan semua saling bergantung sama satu sama lain. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, air, udara, dan tanah semua saling bergantung. Masing-masing bergantung pada kesejahteraan semuanya. Kekuasaan manusia atas alam dengan semena-mena sangat tidak boleh dianjurkan. Semua pantas mendapat perlindungan. Semua pantas mendapatkan pemeliharaan dan perhatian yang sama. Kita semua harus belajar hidup dalam harmoni dengan alam dan kosmos. Akhir kata, saya yakin bahwa dengan menerapkan 4 kunci penting ini dengan sungguh-sungguh, maka bangsa Indonesia yang plural akan memiliki watak yang luhur, dan penuh kasih sayang, penuh bersahabat, penuh damai, dan ramah tamah, serta gotong royong. Marilah kita tutup ucap bakti memperingati hari berdiri NKRI yang ke-72 dengan doa bersama-sama. Kami datang dan bersujud ke hadapan Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami datang dan berlindung kepada Dhamma, ajaran mulia para Buddha, penuntun jalan menuju pembebasan, menunjuk jalan kebahagiaan sejati. Kami datang dan bersujud kepada Sangha, persaudaraan para Arya yang senantiasa melestarikan dan menyampaikan Dhamma yang agung kepada umat manusia. Semoga kiranya pada malam hari ini, dengan dilandasi cinta kasih dan kasih sayang, NKRI akan semakin sejahtera dan rakyatnya semakin penuh kasih sayang. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, semoga semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua permusuhan, semua malapetaka di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini lenyap adanya. Semoga NKRI senantiasa berumur panjang, berkekayaan melimpah, berkedudukan terhormat
berkekuatan besar, berkemuliaan kubur, dan penuh kasih sayang. Semoga kami semua yang hadir di sini memperoleh rezeki dan keberuntungan, serta mendapat kemajuan dalam tugas sasana. Semoga kami sehat dan berbahagia. Semoga kami terhindar dari semua duka cita. Semoga kami terbebas dari semua penyakit. Semoga kami terlepas dari semua mara bahaya. Semoga kami umur panjang dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Bambu runcing, buah karya Raihan. Di ujung bambu tajam mengikat, mengoyak musuh hingga ampun. Dibilah tajam sakit rujukan, siap siaga menelan musuh. Ujung bambu jadi saksi, hitam rasa menyakit, mengusir iblis dengan nyawa, tanpa takut, tanpa gentar. Rasa cinta tanah air menyatu di darah merah, mengakar di tulang putih, menguasai nafas. Mereka berjuang hingga raib, bercerai dengan raga, untuk bumi Garuda, untuk Indonesia Raya. Mereka mati dengan hormat, memperjuangkan seceruk kebebasan yang terenggut di jalan untuk satu kemerdekaan.